Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Amalia Zahara, mahasiswi Politeknik Bakti Asih Purwakarta dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar penilaian bayi baru lahir. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas apa itu BBL. BBL adalah singkatan dari bayi baru lahir, yaitu hasil konsepsi yang baru keluar dari rahim seorang ibu melalui jalan kelahiran normal atau dengan bantuan alat tertentu sampai usia 1 bulan. Selanjutnya, bayi baru lahir fisiologis adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu dan berat badannya lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Bayi baru lahir sering disebut dengan newborn atau neonatus. Selanjutnya, ciri-ciri bayi normal, yaitu menangis kuat, refleks menghisap baik, pernapasan berlangsung baik 40-60 kali per menit, kulit diliputi vernix caseosa, pergerakan anggota badan baik, alat pencernaan mulai berfungsi sejak dalam kandungan, ditandai dengan adanya atau keluarnya mekonium dalam 24 jam. Alat perkemihan sudah berfungsi sejak dalam kandungan, ditandai dengan keluarnya air kemih setelah 6 jam pertama kehidupan. Dan pada bayi laki-laki testis sudah turun ke dalam skrotum, dan pada bayi perempuan labia minora ditutupi oleh labia mayora. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian awal bayi baru lahir, yaitu dengan Apgar Score atau penilaian skor Apgar dilakukan oleh dokter atau bidan pada setiap bayi yang baru lahir. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi bayi sehat dan bugar untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rahim ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu Apgar. Apgar adalah pengecekan bayi baru lahir saat 1 menit hingga 5 menit pertama setelah dilahirkan. Apgar Score merupakan sebuah metode yang diperkenalkan pada tahun 1952 oleh Dr. Virginia Apgar. Nah, kata Apgar ini berasal dari nama belakang pencipta ini. Selanjutnya, Apgar Score terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, appearance yaitu warna kulit, yang kedua pulse rate yaitu frekuensi nadi, yang ketiga grimace yaitu reaksi rangsangan, yang keempat activity yaitu tonus otot, dan yang kelima respiratory yaitu pernapasan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel nilai Apgar. Keterangannya, dari hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui apakah bayi tersebut normal atau aspeksia. Contohnya, jika nilai Apgarnya 7-10 artinya bayi normal. Kalau nilai Apgarnya 0-3 itu artinya bayi menderita aspeksia berat. Dan jika nilai Apgarnya 4-6 itu artinya bayi menderita aspeksia sedang atau ringan. Nah, selanjutnya di sini ada cara menghitung Apgar Score. Contoh kasusnya di sini seorang ibu hamil melahirkan bayi laki-laki dengan kondisi bayi setelah 20 menit pertama pasca melahirkan, warna kulitnya kemerahan, frekuensi nadi 85 kali per menit, bayi bersin ketika bidan memberikan rangsangan, gerakan bayi aktif, napas bayi teratur dan bayi menangis kencang. Berapakah nilai Apgar bayi pada kasus tersebut? Nah, cara menjawabnya, kita lihat dari tabel nilai Apgar. Berapa hasil penilaiannya? Yang pertama yaitu yang dinilainya warna kulit, yang kedua frekuensi nadi, yang ketiga refleks, yang keempat keaktifan, dan yang kelima pernapasan. Nah, hasil dari contoh kasus di sini, nilai Apgar pada bayi tersebut 9, yang artinya bayi itu normal. Selanjutnya, apa aja sih penilaian bayi untuk tanda-tanda kegawatan? Yaitu yang pertama sulit minum, yang kedua berat badan lahir kurang dari 1.500 gram, yang ketiga sianosis sentral atau lidah biru, yang keempat perut kembung, yang kelima periode apne, dan yang keenam periode kejang-kejang kecil.
Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ada tabel penilaian countdown yang bertujuan untuk mengevaluasi status gawat nafas pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini ada keterangannya, jika skornya kurang dari 4, itu artinya tidak ada gawat nafas. Kemudian jika skornya 4-7, itu artinya gawat nafas. Dan jika skornya lebih dari 7, itu artinya ancaman gagal nafas. Nah, di sini ada perubahan-perubahan pada bayi baru lahir. Apa aja sih perubahan-perubahannya? Yaitu yang pertama, perubahan metabolisme karbohidrat pada waktu 2 jam setelah lahir. Akan terjadi penurunan kadar gula dalam darah tali pusat yang semulanya 65 mg per 100 ml bila terjadi gangguan perubahan glukosa menjadi glikogen sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan neonatus, maka kemungkinan besar bayi akan mengalami rangsangan hipoglikemia. Yang kedua, perubahan suhu tubuh sesaat sesudah bayi baru lahir. Dia akan berada di tempat yang suhunya lebih rendah dari dalam kandungan dan dalam keadaan basah. Pada suhu lingkungannya yang tidak baik akan menyebabkan bayi menderita hipotermi dan hipotermi atau trauma dingin. Kemudian, kehilangan panas dapat dikurangi dengan mengatur suhu seperti dalam inkubator. Yang ketiga, perubahan sistem pernapasan pertama bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik sesudah kelahiran. Terjadi akibat aktivitas normal susunan saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh rangsangan lainnya. Tekanan rongga dada bayi saat melalui jalan lahir vagina mengakibatkan paru-paru pada janin cukup bulan mengandung 80-100 ml cairan dan kehilangan 1/3 dari cairan. Kemudian setelah lahir cairan yang hilang diganti dengan udara. Paru-paru berkembang sehingga rongga dada kembali ke bentuk semula. Dan yang keempat, perubahan sistem sirkulasi. Dengan berkembangnya paru-paru, tekanan oksigen di alveoli meningkat. Sebaliknya, tekanan karbon dioksidanya menurun. Hal tersebut mengakibatkan turunnya resistensi pembuluh-pembuluh darah paru, sehingga aliran darah ke alat tersebut meningkat. Ini menyebabkan darah dari arteri pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus menutup. Dengan mencuatnya arteri dan vena umbilicalis dan kemudian dipotongnya tali pusat. Aliran darah dari plasenta melalui vena cava inferior dari foramen oval ke atrium kiri terhenti. Dengan diterimanya darah oleh atrium kiri dari paru-paru, tekanan di atrium kiri menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atrium kanan. Ini menyebabkan foramen oval menutup. Sirkulasi darah janin pun berubah menjadi sirkulasi yang hidup di luar tubuh ibu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.